Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsuri. Hari ini saya akan mengcoaching teman saya, Siti Fatimah dari SMA Negeri 1 Surabaya, yang mempunyai masalah yaitu siswanya kurang aktif dan antusias dalam pelajaran. Mohon disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Pak Sam. Gimana Kabar Pak baik Sam hari ini? kabarnya? Sehat, Kabar baik alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Kemarin itu katanya ingin bercerita nih, saya jadi penasaran. Hari ini alhamdulillah kita bisa Iya Pak ketemu ya. Sam, ini saya. Iya Bolehlah Pak Sam. diceritakan. Ini, iya. Terima kasih Pak Sam. Ini saya maaf loh Pak Sam, ini mengganggu waktunya Bapak sebentar saja. Saya mau bercerita tentang masalah saya atau keluh kesah saya. Saya mulai ceritanya Pak. Oke, silakan. Tapi bentar Oke dulu, ya. belum Iya Pak. lebih jauh ya kita cerita. Jadi Iya Pak. sebenarnya saya pengen tahu gitu, sebenarnya apa yang Ibu ini harapkan dari Ibu cerita dengan saya gitu. Harapannya saat nanti setelah saya bercerita ini, saya menemukan solusi atas permasalahan saya itu, Pak. Jadi Oh, setelah saya cerita, harapannya nanti ketika selesai cerita, saya sudah menemukan solusinya apa, kemudian saya bisa menerapkan untuk mengatasi masalah saya, Pak. Begitu. baik gitu. Monggo, ada apa? Nah, begini Pak, saya kan ngajar di kelas 10 Pak. Nah, di kelas 10 itu yang di kelas saya ngerasa kok akhir-akhir ini anak-anak itu cenderung tidak aktif, tidak antusias dalam kegiatan belajarnya Pak. Saya merasa anak-anak itu hanya diam, pasif di dalam kelas begitu Pak ya. Entah kenapa saya juga belum kurang memahaminya begitu. Oke, sedikit saya memahami. Bisa sih Ibu contohkan kejadiannya itu seperti apa? Oh, kejadiannya misalnya ketika saya menjelaskan ya Pak, saya menjelaskan di papan tulis, saya menulis begitu. Anak hanya diam aja ngeliatin saya begitu, tanpa ketika ditanya udah paham semuanya silent, diam semuanya. Jadi dengan kediamannya itu saya beranggapan anak ini ngerti nggak sih sebenarnya dengan yang saya jelaskan begitu Pak. Oke, saya mulai menangkap nih dari cerita Ibu gitu. Ternyata anak Ibu itu memang kurang aktif. Nah, kira-kira nih gitu, Ibu terpikirkan nggak sih sebenarnya kenapa sih anak-anak kok bisa kayak gitu gitu? Kenapa kok nggak aktif saat Ibu memberikan pembelajarannya gitu? Kalau tak lihat-lihat eh, sepertinya keaktifan anak-anak itu juga dipicu oleh beberapa hal, Pak. Di antaranya yang pertama mungkin apa karena saya selalu menjelaskan hanya dengan berceramah. Jadi monoton, saya hanya menulis di papan tulis, saya jelaskan apa yang saya tulis tanpa saya memberi ruang anak-anak untuk eh, berekspresi tentang apa ide-ide mereka. Kemudian yang kedua mungkin saya kurang memotivasi mereka dalam belajar, mungkin itu Pak salah satunya. Oke, nah dari situ sudah melihat ya sudah nampak itu. Coba menurut Ibu tuh dari yang Ibu jabarin itu tadi, kira-kira ada nggak sih alternatif dari menangani masalah seperti itu tuh? Berdasarkan pengalaman Ibu atau mungkin dari pembelajaran yang baru-baru ini Ibu pelajari gitu. Baru-baru ini saya sedang mempelajari beberapa alternatif dari untuk mengaktifkan kegiatan siswa di dalam kelas itu ya karena dipicu oleh keaktifan siswa saya di kelas itu ya Pak ya. Saya berusaha mempelajari model-model apa saja sih yang bisa menarik antusias peserta didik di dalam kelas untuk belajar. Kemudian selain itu saya eh, juga mempelajari game-game apa, apakah anak-anak itu menyukai game untuk belajar di dalam kelas atau seperti apa yang disukai anak-anak di dalam kelas. Saya berusaha belajar lagi, berarti saya belajar lagi untuk apa sih yang membuat anak termotivasi untuk belajar di dalam kelas. Bagus itu Bu, saya sependapat itu luar biasa. Nah, kalau melihat yang Ibu ceritakan tadi itu, terus kira-kira Ibu punya rencana apa supaya itu bisa terlaksana gitu?
Hmm, rencana saya, mungkin yang pertama Pak, yang pertama rencana saya adalah saya akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang dapat memicu keaktifan belajar peserta didik di dalam kelas, misalnya seperti pembelajaran proyek, kemudian pembelajaran berbasis masalah, mungkin atau yang kedua, mungkin saya sebelum pembelajaran saya melakukan ice breaking. Karena yang saya ketahui beberapa saat yang lalu saya belajar bahwa ice breaking juga bisa meningkatkan mood anak, Pak. Jadi dengan ice breaking, anak terfokuskan untuk happy dulu, baru setelah itu kita belajar begitu. Yang ketiga mungkin saya kalau dulu saya ulangan atau asesmennya itu hanya menggunakan soal multiple choice yang ditulis tangan ataupun yang lembaran soal yang anak suruh nulis jawabannya. Mungkin saat ini saya akan berusaha menggunakan game-game online untuk melakukan asesmen pada anak. Mungkin itu yang bisa saya terapkan untuk kedepannya. Rencana saya seperti itu, Pak. Wah, bagus itu Bu, sebuah rencana yang bukan hanya satu, tapi ada banyak sekali agenda, bahkan diselipi ice breaking yang membuat anak itu jadi tidak bosan, tidak ngantuk. Nah, dari rencana-rencana yang hebat tadi, saya lihat itu rencana yang hebat, bagus. Karena saya melihat itu Makasih, Pak. potensinya bagus. Nah, untuk bisa rencana itu terlaksana dengan baik, bagaimana pengen tahu Ibu agar rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik? Sehingga tujuannya itu tercapai. Itu gimana, Ibu? Komitmen Ibu Hmm, itu. komitmen saya yang pertama adalah mungkin untuk menciptakan model pembelajaran atau bukan menciptakan, merancang sebuah pembelajaran yang dapat memotivasi belajar siswa, itu berarti saya harus belajar tentang model pembelajaran, Pak. Nah, dari situ mungkin saya akan menerapkan, saya akan komitmen untuk membuat rencana pembelajaran atau modul ajar yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang komitmen kedua, mungkin saya akan mencari ice breaking apa yang cocok untuk anak SMA, kemudian yang bisa memacu rasa happy mereka untuk belajar, menyukai saya, menyukai pelajarannya, menyukai materi yang saya ajarkan. Kemudian yang berikutnya saya akan belajar berkaitan dengan kuis-kuis apa saja yang bisa diterapkan dalam mata pelajaran saya nantinya gitu Pak. Saya akan komitmen untuk berusaha memfasilitasi peserta didik dalam belajar sehingga mereka menyukai belajar bersama dengan saya. Baik, Ibu. Luar biasa. Saya juga belajar di sini ya atas ide-ide dan juga gagasan Ibu. Dan mudah-mudahan Terima saya kasih doakan Pak. semoga rencana dan juga aksi Ibu dan juga komitmen Ibu bisa terlaksana dengan baik ya, secara terukur dan Terima kasih terlaksana Pak. secara berkesinambungan ya. Semoga Amin. berjalan dengan Terima kasih lancar Pak. dan semakin membaik ya. Ya. Terima kasih Pak Samsuri atas waktunya. Terima kasih atas kesempatannya untuk melakukan coaching hari ini Pak Samsuri. Mudah-mudahan hari ini sangat bermanfaat buat saya dan saya bisa menjalankan apa yang saya rencanakan tadi. Terima kasih Pak Samsuri. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah akan mengcoaching rekan CGP saya bernama Bapak Samsuri, seorang guru SD Negeri 2 Purworejo yang mempunyai masalah guru-guru di sekolahnya yang gagal teknologi. Pak Samsuri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Assalamualaikum Pak Samsuri. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat, Ibu? Pak Samsuri, Alhamdulillah. Pak Samsuri gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah. Kemarin katanya Bapak mau bercerita sesuatu tentang dengan saya. Kira-kira apa nih Pak? Kok jadi penasaran saya Pak. Iya, karena ceritanya ini sangat penting ya, karena itu
membuat bagaimana sekolah saya baik atau tidak, diawali dari gurunya gitu. Makanya cerita ini penting bagi saya untuk bercerita. Jadi Bisa Bapak gini Bu, cerita? Ya, iya. gimana? Bisa Bapak ceritakan? Oke, jadi Saya gini. siap mendengar, Pak. Ya, jadi di sekolah saya itu kan sedang ada program ya, program digitalisasi Ya, sekolah. Pak. Namun ada masalah di mana ada guru yang memang kurang memanfaatkan teknologinya atau biasanya kita kenal dengan gagap teknologi lah. Nah, itu padahal di sekolah kami itu sudah memiliki fasilitas seperti Chromebook ini 47 gitu. Dari 11 guru itu ada 4 yang tidak menggunakan gitu, dan itu sangat disayangkan gitu. Jadi fasilitas yang harusnya bisa dipakai tapi tidak bisa dipakai. Ya, harapan kami ya mereka bisa lah memakai itu. Dari sekian banyak Chromebook dan dari sekian banyak guru masih ada ya Pak ya yang belum menggunakan Chromebook itu ya Pak ya. Sebelum kita jauh Pak, saya mau menanyakan, menurut Bapak obrolan kita nanti ini harapannya seperti apa ya Pak? Harapan Ya, Bapak dalam obrolan ini nanti seperti apa? ya saya berharap dari apa yang kita obrolkan ini akan muncul suatu ide gagasan untuk mengatasi masalah yang saya kemukakan. Jadi akan menjadi sebuah perbaikan untuk di sekolah saya. Begitu. Iya. Tujuan kita hari ini adalah agar adanya solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi ya. Menurut Pak Sam, dari beberapa guru, 11 guru yang memanfaatkan Chromebook itu dan masih ada 4 guru ya Pak yang belum memanfaatkan ya Pak ya. Nah, itu menurut Bapak apa saja sih Pak yang membuat guru di tempat Bapak masih ada yang belum mau memanfaatkan fasilitas yang ada itu Pak? Ya, jadi kalau saya melihat itu yang pertama itu adalah kurangnya motivasi guru. Guru-guru itu kurang termotivasi tentang digitalisasi, ya. Terus ada rasa nyaman di mana guru itu yang tidak bisa boleh menggunakan RPP ditulis dengan tangan. Nah, karena merasa sudah dibolehkan seperti itu, jadi mereka tidak terpaku untuk belajar kembali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak adanya pendampingan kepada rekan-rekan guru yang memang butuh pendampingan terhadap teknologi. Terus guru itu kalau saya melihat sebenarnya perlu adanya suatu bimbingan atau pembelajaran khusus untuk mereka. Saya melihatnya seperti itu, Bu. Oh, jadi tidak adanya motivasi, kemudian pendampingan, kemudian pelatihan itu adalah salah satu faktor kurangnya mereka atau Bapak Ibu guru di tempat Bapak itu memanfaatkan fasilitas yang ada ya Pak ya, fasilitasnya ada. Kira-kira Pak, apa saja yang dapat memperbaiki dari semua kendala itu? Ya, perlu. Jadi perlu adanya aksi. Ya, yang pasti perlu ada aksi dari kegiatan itu. Kalau tidak ada aksi, maka ya akan terus seperti itu. Jadi perlu ada gerakan lah. Gitu, Bu. Gerakan dari dalam dan dari luar ya Pak ya ini ya? Iya, betul sekali. Iya, ya benar. Saya sependapat banget dengan Bapak ini ya. Jadi perlu adanya gerakan agar Bapak Ibu guru di tempat Bapak yang beberapa orang itu termotivasi untuk digitalisasi karena fasilitas sudah ada, kemudian ya beberapa pasti sudah tahu IT, tinggal kita bagaimana kita memfasilitasinya. Menurut Pak Sam, apa rencana aksi Bapak ke depannya agar digitalisasi di sekolah Bapak itu bisa tercapai? Nah, itu dia. Kalau berdasarkan tugas saya, tugas tambahan gitu. Saya kebetulan di sekolah itu kan sebagai ketua Kombel nih, Bu. Ya. Jadi rencana Ya, saya yang Pak. pertama adalah saya akan membuat PMO, yaitu Project Management Office tentang digitalisasi. Jadi kita rembukan, kita berapat
ya untuk menentukan poin-poin. Terus yang kedua adalah membuat suatu kegiatan Kombel, yaitu pendampingan, pemanfaatan teknologi. Apalagi kan sekarang teknologi lebih gampang. Kalau dulu aja kalau mau bikin apa itu PPT itu harus bisa PowerPoint. Sekarang Iya, nggak Pak. harus PowerPoint, lewat Canva bisa. Sekarang bikin cover, bikin apa, dulu harus bisa desain grafis. Sekarang cukup Canva aja bisa. Jadi seperti itu. Terus kegiatan berikutnya saya akan membuat in-house training atau IHT, yaitu pembuatan bahan ajar atau pemanfaatan atau membuat apa bahan ajar ya, dan juga perangkat ajar menggunakan Canva. Nah itu, nah insya Allah itu agenda-agenda saya dari aksi saya. Keren sekali aksi Bapak ya. Sebenarnya dari Bapak yang sebagai ketua dari Kombel tempat Bapak itu yang memudahkan Bapak untuk melakukan aksi itu ya Pak ya. Keren sekali. Saya senang sekali lihat dengarnya aksi yang akan Bapak rencanakan, yang Bapak rencanakan itu. Selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu agar semuanya bisa tercapai atau terlaksana dengan sukses? Ya, dari rencana itu saya berkomitmen ya, komitmen saya itu adalah dasarnya rasa peduli, tanggung jawab, dan loyalitas gitu. Nah, apa itu yang saya lakukan? Maka komitmen saya adalah saya bertanggung jawab atas semua kegiatan yang saya agendakan tersebut ya. Jadi dari mulai jadwalnya, dari materinya, saya akan persiapkan dan saya matangkan sampai terlaksana dengan baik ya, dan dengan harapan bisa terlaksana dengan baik, bukan hanya terlaksana tapi termanfaatkan dan mendapatkan hasil, sehingga guru-guru ini bisa termotivasi dengan guru-guru yang lain dan sedikit demi sedikit ada perbaikan, pengembangan diri dan menjadi lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah komitmen saya adalah memberikan apresiasi ya, sebuah penghargaan kecil walaupun tindakannya kecil, tapi dari kecil itu mudah-mudahan akan semakin berkembang dan bertahap menjadi jauh lebih baik lagi ya, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali. Saya sangat mendukung, Pak. Saya juga termotivasi dengan rencana-rencana Bapak. Dengan komitmen Bapak, saya sangat termotivasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak, sehingga di sekolahan Bapak digitalisasinya segera terwujud. Kemudian rekan-rekan guru Bapak beberapa itu tidak lagi gagap teknologi, tetapi memang sudah memanfaatkan fasilitas yang sudah ada itu dengan baik. Kemudian harapannya semuanya dapat memanfaatkan Chromebook itu semestinya sesuai dengan harapan Bapak dan seluruh sekolahan di seluruh sekolah Bapak. Ya, saya terima kasih sekali atas obrolan ini Ibu ya. Ini membuka jalan pikiran, terutama jalan pikiran saya yang mungkin awalnya saya malas memikirkan, akhirnya terpikirkan ya. Dan akhirnya ketemu juga solusi-solusi terbaik beserta komitmen untuk melaksanakan tersebut ya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti ke depan saya bisa, doakan saya ya bisa melaksanakan ini dengan baik dan lancar ya Ibu. Terima kasih banyak. Siap.